Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya di channel Belajar Online Fisika dan Math. Hari ini kita akan kembali belajar matematika. Kali ini kita akan bahas materi kelas 7 dan kita akan mempelajari topik FEB dan KPK. Sebenarnya materi ini sudah pernah dipelajari di kelas 7 ya, jadi kita pelajari lagi sekarang karena sebenarnya materi ini sangat mendasar gitu ya, jadi sangat perlu dipahami dan benar-benar dimengerti gitu ya mengenai FEB dan KPK gitu. Sebelumnya saya minta maaf ya karena beberapa bulan ini saya tidak membuat video pembelajaran lagi ya, kurang lebih ada 3 bulan ya saya tidak buat video pembelajaran karena ada kesibukan yang harus saya lakukan gitu ya. Canda sibuk ya, oke. Karena ada kesibukan yang saya lakukan gitu ya. Ya sekarang kita mulai saja dari FEB gitu. Faktor perkesulitan terbesar ya FEB atau highest common factor atau HCF ya. Langsung saja kita mulai bahwa di sini kita harus paham dulu itu apa faktor gitu ya sebelum kita ke mencari faktor perkesulitan terbesar gitu. Jadi kita paham dulu apa itu faktor gitu. Sebenarnya di sini sudah dikatakan bahwa sebuah bilangan gitu ya dinyatakan atau ya dinyatakan hasil dari dua bilangan lain gitu ya, maka dua bilangan tersebut kita sebut sebagai faktor dari bilangan yang hasil tadi gitu ya. Misalkan 24 ya merupakan hasil dari 2 kali 12, maka bisa kita katakan bahwa 2 dan 12 ini adalah faktor dari 24 gitu ya. Jadi kalau kita cari ya bilangan 24 ini tidak hanya 2 kali 12 saja yang menghasilkan 24, ada juga yang lain, contohnya 1 kali 24 kan hasilnya 24 gitu ya, terus 3 kali 8 juga kan hasilnya 24 gitu ya, 4 kali 6 juga hasilnya 24, maka hasil perkalian dari bilangan ini ya, dua bilangan 2 kali 12, 1 kali 24, 3 kali 8, 4 kali 6 menghasilkan 24, maka bisa dikatakan bahwa ini semua bilangan adalah faktor dari 24, sehingga bisa dituliskan bahwa faktor dari 24 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6 gitu ya, 8, 12, 24 gitu. Jadi inilah faktor dari 24 dan semua bilangan ini pasti habis dibagi 24 ya. 24 dibagi 24, 1, 24 dibagi 12, 2 dan seterusnya. Pasti bilangan-bilangan ini lah habis dibagi 24. Jadi itulah faktor gitu ya. Jadi itulah faktor dari sebuah bilangan gitu ya. Contohnya faktor dari 36 gitu ya. Berarti ini 1 kali 36, 2 kali 18 ya, ini bisa menghasilkan 36 ya, terus 3 kali 12, 4 kali 9 ya, terus 6 kali 6, maka faktor dari 36 bisa dituliskan ya, 1, 2, 3, 4, terus 6 ya, 6, 9, 12, 18, 36. Jadi ini semua faktor dari 36. Apakah 8 faktor 36? Tidak gitu ya. 8 itu bukan faktor 36, makanya di sini ada 8 dan 8 juga tidak habis dibagi 36 gitu. Apakah 15 faktor dari 36? Ya tidak juga gitu, karena 36 itu tidak habis dibagi 36 gitu ya. Atau tidak ada bilangan yang kita kalikan dengan 15 hasilnya 36. Di sini bilangannya bilangan asli ya, bilangan asli, mungkin bukan bilangan bentuk koma gitu. Sekarang itu adalah faktor, jadi ini yang paling penting sekali ya, faktor. Terus kita akan mencari faktor perkesulitan terbesar. Berarti kalau dibilang persekutuan gitu ya, misalkan adalah 24, maka ada dua bilangan gitu ya yang kita cari faktornya gitu ya. Jadi makanya katakan faktor persekutuan terbesar di antara dua bilangan. Misalkan contohnya ini aja langsung 12 dan 26 ya. Jadi kita udah menemukan semua faktornya. Faktor dari 12 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 ya. Faktor 36 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Maka kita akan mencari faktor persekutuannya. Jadi yang sini faktor persekutuan dikatakan ketika kedua faktor itu ada di kedua bilangan. Contohnya 1 kan ada ya di sini. Saya akan tanda ya. Jadi kita misalkan dulu angka 1 ada di 24 ya, di
sini juga ada, terus angka 2 di sini juga ada, angka 3 di sini juga ada, angka 4 di sini juga ada, angka 6 sama-sama ada, terus angka 8 tidak ada. Di sini ada tapi di sini tidak ada. Angka 12 di sini ada dan di sini juga ada gitu ya. Dan 24 di sini tidak ada. Jadi yang tidak ada ini bukan faktor persekutuannya ya. Ini bukan persekutuan mereka namanya gitu ya. Contohnya 8 dan 9 ini kan 8 di sini ada tapi di sini tidak ada, maka itu bukan faktor persekutuan gitu. Terus 12 ada, maka itulah faktor persekutuan. Jadi 18 kan di sini ada tapi di sini nggak ada, maka itu bukanlah faktor persekutuan. Sehingga faktor persekutuannya ya, atau common vektornya ya, faktor persekutuan ya yang ada gitu di dua bilangan itu ya, yaitu 1, 2, 3, 4 ya, 6 dan 12 ya. Tapi di sini kan faktor persekutuan terbesar, maka yang terbesar adalah 12 ya. Sehingga nanti FPB dari 24 dan 36 itu adalah 12 gitu. Jadi ini adalah FPB-nya atau highest common factor ya. Jadi kita bisa tulis bahwa FPB atau HCF dari 24 dan 36 itu adalah 12 gitu. Ini pakai cara biasa gitu ya. Nanti ada yang namanya pakai cara trifaktor ataupun faktor gitu. Oke, sekarang kita coba lagi lihat contoh berikutnya ya. Cara menentukan faktor persekutuan terbesar ya. Oke, sekarang coba kita lihat contoh berikut ini ya. FPB dari 48 dan 72. Jadi yang pertama kita gunakan dulu pakai cara biasa ya, dengan cara mencari semua faktor dari kebilangan ini gitu ya. Jadi 48 ya. Jadi dari 48 kita cari dulu faktor dari 48 ya. 1 kali 48 gitu ya. Terus 2 kali 48, 2 kali 24 gitu ya. Terus 3 kali 16, 4 kali 12 ya. Terus 6 kali 8 ya. Jadi inilah semua faktor dari 48. Jadi bisa kita tuliskan bahwa faktor dari 48 itu adalah, sini aja saya tuliskan ya, 48 faktornya itu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, kita urutkan saja, 16, 24, terus 48 gitu. Inilah semua faktor dari 48. Terus kalau 72 maka dia juga lebih banyak ya, 1 kali 72, terus 2 kali 26, terus 3 bisa nggak ya dibagi ya, 3 kali 24 ya, benar ya. Oke, 4 kali 72 dibagi ya kali 18 ya, bisa. Terus 5 nggak bisa, 6 kali 12, habis itu 9 kali 8 atau 8 kali 9 gitu ya. Masih ada yang lain? Saya pikir ini aja ya. Oke, maka bisa kita tuliskan faktor dari 72 itu adalah, kita lihat semua ya, 1, 2, 3, 4, 6, 8, terus 9, 12, 18, 24, 36, dan 72 gitu. Maka kita cari dulu common factornya atau faktor persekutuannya. Maka faktor persekutuannya yang ada, bilangan yang ada atau faktor yang ada di atas ada juga di bawah gitu. Maka saya tanda dulu ya, ganti warna, kita gunakan dulu warna yang hitam. Oke, jadi satu ya, ini 1, 2, 3, ini juga ada di sini semua ya, 4, 4, 6, 8, 8, 12 ada ya. 9 nggak faktor persekutuan karena nggak ada di 48. Terus kita lihat lagi 16 juga tidak, 18 juga tidak, 24 ya. Oke, 24 aja. Maka dari antara yang tanda hitam ini, maka yang terbesar adalah 24 faktor persekutuan terbesarnya gitu ya. Maka bisa kita
tuliskan FPB dari 48 dan 72 itu adalah sama dengan 24 gitu. Jadi FPB 48 24 gitu ya. Oke, kira-kira seperti cara menentukan FPB. Nah ini kan biasanya kita gunakan cara seperti ini kalau bilangannya kecil gitu. Kalau bilangannya kecil kita bisa gunakan cara seperti ini. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau bilangannya lumayan gede gitu ya, atau besar gitu. Maka kita bisa menggunakan faktor prima ya, dengan menggunakan font faktor kita cari faktor primanya gitu ya. Misalkan seperti ini 48 ya. 48, maka kita cari dulu faktor prima dari 48 dengan cara mencari menggunakan font faktor. Jadi kita mulai dari bilangan prima terkecil. Saya perlu kasih tahu bahwa bilangan prima itu kan bilangan yang habis dibagi satu dengan dirinya sendiri ya. Contohnya itu adalah 2, 3, 5, terus 7 ya. 9 tidak gitu ya. 11, 13, 17, terus oh enggak, 17 saja. 19, terus 21, 23 dan seterusnya. 21 tidak ya, and so on gitu ya. Jadi kita mulai dulu, selalu kita mulai dari faktor terkecil ya, dibagi 2 ya. Kalau bisa bagi 2, maka di sini 24. Terus kita coba lagi 2, 12, terus 2, 6, terus 2, 3. Ini tidak bisa lagi kita buat faktornya karena ini sudah bilangan prima semua di sini gitu ya. Maka sekarang dari 72 2, 36 ya, 2, 18, terus 2, 9, terus 3, maka faktor prima ya, faktor prima satu sini, faktor prima dari 48 ya, faktor prima dari 48, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3, atau bisa tuliskan 1, 2, 3, 4 ya, 2 pangkat 4 kali 3 gitu. Terus faktor prima dari 72, maka 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3, maka bisa tuliskan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Oke. Terus untuk mencari FPB-nya, bagaimana mencari FPB-nya ya? Bagaimana mencari FPB-nya? Pilih aja yang tanda tanya gitu ya. Maka untuk mencari FPB dari faktor prima, yang pertama itu pilih faktor persekutuan bilangan faktor primanya gitu ya. Pilih persekutuan faktor prima gitu ya. Pilih faktor prima gitu ya. Prima dengan pangkat terkecil. Tapi syaratnya dia harus persekutuan gitu ya, persekutuan faktor prima gitu ya, persekutuan faktor prima atau common prime factor ya. Jadi contohnya di sini kan 2 pangkat 4 ada, di sini juga 2 juga ada ya, 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 3. Maka kita pilih ya yang faktor yang pangkatnya terkecil ya, atau powernya gitu ya, powernya terkecil. Di sini kan 2 pangkat 4 sama 2 pangkat 3, yang paling kecil kan 2 pangkat 3 gitu. Dikali 3 sama 3 pangkat 2, yang paling kecil kan 3 dikali 3 gitu. Maka 2 pangkat 3 8 kali 3 itu sama dengan 24. Jadi gitu dia ya. Oke, jadi kita harus pilih faktor prima dengan pangkat terkecil ya. Dan faktor prima itu harus persekutuan gitu ya, persekutuan antara kedua bilangan ini. Misalkan di sini ada 5 atau 7, kita nggak bisa kalikan 5 dengan 7 nanti di sini. Harus sebenarnya adalah faktor persekutuannya. Oke, supaya dipaham, kita lihat lagi contoh berikutnya.
Oke, supaya semakin lebih paham lagi, kita bahas satu soal lagi ya. Di sini EPB dari 180 dan 168 gitu ya. Langsung saja kita cari dengan menggunakan form faktornya gitu ya. Yang pertama itu kita mulai dari 180 gitu ya. Jadi di sini bisa langsung 290, terus 245 ya. Terus di sini nggak bisa lagi bagi 2 ya, 45, maka kita buat 3 15 gitu ya. Terus di sini 3 dan 5. Oke, gitu ya. Terus dari 168 2 168 bagi 2 itu 84 ya, 84. Terus 2 masih bisa ya 2 ya, 42. Terus di sini ada 2 21 37 gitu ya. Oke, jadi bisa kita tuliskan bahwa 180 itu 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5, atau 2 power of 2 ya, 2 pangkat 2 kali 3 power of 2 kali 5 gitu. Oke, sekarang dari 168, maka ini 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 7, maka ini 2 pangkat 3 kali 3 kali 7. Sekarang bagaimana mencari EPB nya ya? EPB dari 180 dan 168. Oke, sekarang kita lihat dulu common prime factornya, faktor prima persekutuan faktor primanya. Di sini 2 pangkat 2 ada ya, di sini juga 2 pangkat 3 ada, 2 ada, 3 ada, 5 di sini ada tapi di sini tidak ada, jadi 5 ini kita tidak gunakan. Di sini 7 ada tapi di sini tidak ada 7, jadi 7 ini tidak kita gunakan juga gitu. Jadi kita hanya fokus di 2 dan 3 ya. Jadi common factor prime nya ya. Jadi common prime factornya ya, jadi faktor persekutuan faktor primanya itu adalah 2 sama 3. Tapi kita harus pilih the lowest power ya, the lowest power, pangkat terkecil. 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 3 yang paling kecil itu kan 2 pangkat 2, maka kita pilih di sini 2 pangkat 2. Terus dari 3 ini ya, 3 pangkat 2 sama 3 kita pilih 3, maka 2 pangkat 2 kali 3 ya, 4 kali 3 12. Maka faktor persekutuan terbesar dari 180 dan 168 adalah 12 ya, ini jawabannya. Oke, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau dia misalnya 3 pangkat 1, di sini juga 3 pangkat 1, atau hanya 3 ya? Kalau misalkan dia hanya 3, maka pilih aja salah satu gitu, 4 kali 3 gitu. Oke, jadi kita pilih faktor terkecil. Kalau dia sama, contohnya 3 di sini ya, di sini juga 3, ya pilih aja salah satu, tinggal kali 3 aja, sama aja gitu. Oke, jadi itu mengenai EPB. Sekarang kita lanjutkan mengenai KPK. Jadi konsepnya sebenarnya hampir sama dengan EPB, tapi kalau EPB kan faktor, dan kalau KPK kan kelipatan gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan sejauh ini silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Oke, kita lanjutkan ke KPK. Sebelum kita lanjutkan ke KPK, di sini ada beberapa soal latihan ya, ada beberapa level juga. Jadi silahkan coba dulu secara mandiri. Kalau ada nanti yang bingung bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Jadi kita harus banyak berlatih juga gitu ya kalau kita matematika supaya lebih paham. Sekarang kita lanjutkan ke KPK atau LCM ya, Lowest Common Multiple ya. Langsung saja kita mulai. Oke, sekarang langsung saja kita mulai dari kelipatan persekutuan terkecil KPK ya. Sebelum kita kelipatan persekutuan terkecilnya, kita harus paham dulu apa itu multiples ya, multiples. Sebelumnya kita harus paham dulu apa itu multiples ya, atau kelipatan. Jadi di sini katakan when given whole number is multiplied by non-zero whole number, the product is called a multiply of the given number. Jadi kelipatan itu sebenarnya ketika kita mengalihkan sebuah bilangan dengan bilangan lainnya ya, yang di sini dikatakan non-zero gitu ya, berarti tidak bisa nol, maka hasil dari perkalian itu nanti merupakan kelipatan dari bilangan tersebut, contohnya 3 gitu ya.
3 kita kalikan dengan 1 hasilnya 3, maka 3 ini adalah kelipatan dari bilangan 3 ini, atau 3 kali 2 hasilnya 6 gitu ya, maka yang adalah kelipatan dari 3, atau 3 kali 3 hasilnya 9 gitu, maka hasilnya itulah kelipatan dari 3. Jadi misalkan kita buat aja lah contohnya langsungnya 4 gitu ya. 4 ini kelipatannya berapa aja? 4 berarti ya, kita kalikan 1 4, kita kalikan 2 8, kita kalikan 3 12, kita kalikan 4 16, kita kalikan 5 20, kita kalikan 6 24 ya, ya benar. Terus kita kalikan lagi 28, 30 gitu ya. Terus kita misalkan lagi dengan angka 8 gitu ya. Oh sorry, ini 32 ya, di sini bukan 30 tapi ini 32 ya. 30 itu bukan kelipatan dari 4 tapi ini 32. Kalau kita lanjut 34, bukan 34 lagi. Kalau kita lanjut 36, 40 dan seterusnya gitu ya. Kita misalkan 8 gitu ya, atau 6 aja, 6 ya, 6 12 terus 18 ya, terus 24 terus 30 56 42 dan seterusnya gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ya, jadi 4 ini kelipatannya, 6 ini kelipatannya. Jadi kalau tanya KPK dari 4 dan 6 ya, kelipatan persekutuan terkecil, kita lihat dulu kelipatannya gitu ya. Kelipatan persekutuannya di sini 4 ada tapi di sini nggak ada gitu. 12 ada ya, 12 ada, kita ganti dua warnanya. Oke, di sini 12 ada, jadi ini merupakan kelipatan persekutuan namanya. Terus 24 juga ada ya, 24 ada, berapa lagi yang ada? 36 ya. Jadi kelipatan persekutuannya itu ada 12, 24, 36. Tapi ditanyakan kelipatan persekutuan terkecil dari antara 12 ya, sorry, di antara 12 tadi, wow, dari diantara bilangan ini ya 12, dari antara ketiga bilangan ini 12, 24 dan 36, maka bilangan terkecil adalah 12. Maka bisa kita buat bahwa KPK atau lowest common factor ya, bahwa KPK atau lowest common multiple dari 4 dan 6 adalah 12 gitu. 24 dan 36 juga kelipatan persekutuannya, tapi itu bukan yang paling kecil, yang paling kecil adalah 12 gitu ya. Tapi cara seperti ini bisa kita gunakan ya untuk angka-angka yang kecil gitu ya, bilangan kecil. Bagaimana dengan bilangan besar? Maka kita akan menggunakan dengan pohon faktor. Kita langsung bahas saja di contoh soal berikutnya. Oke, sekarang kita akan bahas contoh dari KPK ya, dua bilangan ya, kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan. Di sini kita yang pertama 60 dan 70. Langsung saja kita menggunakan faktor prime ya dari 60 dan 70. Jadi kalau di 60 ya, maka di sini 2 30 ya, terus 2 15, sama di sini 3 dan 5, benar ya. Terus kalau 70 2 35, terus di sini 5 dan 7. Oke, maka untuk 60 ini bisa kita tuliskan bahwa 60 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5. Di sini 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Kalau 70 itu 2 kali 5 kali 7. Oke, agak sedikit berbeda dengan FPB ya. Kalau FPB tadi kita harus pilih faktor prima terkecil ya, powernya gitu ya, pangkatnya. Kalau di KPK kita pilih pangkat terbesar gitu ya, kita pilih pangkat terbesar. Jadi maka KPK dari 60 dan 70 ya, jadi kita pilih faktor terbesar ya,
pangkatnya gitu ya, kita pilih pangkat terbesar dari faktor primanya ya. 2 pangkat 2 sama 2 itu yang paling besar kan 2 pangkat 2 ya. Terus 5 ya, dikali 5. Terus kalau di VB kita pilih faktor persekutuan faktor primanya. Di sini nggak perlu gitu ya. Jadi kita harus tetap kalikan 3 kalikan 7 gitu. Jadi semua bilangan yang prima yang ada di sini faktor primanya kita kalikan gitu ya. Jadi 2 pangkat 2 kali 5, dari sini kita pilih 1 karena sama pangkatnya, jadi 5 aja kita pilih salah satu dari 5 tetap bilangan tersendiri ya. Jadi kali 5 karena ini pangkat 1 jadi ya tinggal pilih aja 1, terus kali 3 kali 7 gitu. Ini wajib gitu ya. Kalau di FPB kan 3 dan 7 ini kita abaikan ya. Di FPB 3 dan 7 ini kita abaikan karena dia bukan faktor persekutuannya gitu ya, bukan persekutuan faktor primanya. Jadi 5 dan 7 ini kita abaikan kalau di FPB gitu ya. Sehingga nanti kita akan temukan bahwa 4 kali 5 kali 3 kali 7, atau ini kan 20 kali 4 kali 5 20, 3 kali 7 21 ya, atau 420. Jadi KPK-nya adalah 420. Ingat, bedanya adalah di KPK kita mengalihkan kita memilih faktor terbesar ya, terus kita juga mengalihkan semua faktor primanya gitu. Kalau ada yang beda, 3 kan nggak ada di sini, 7 juga nggak ada di sini, tapi kita harus kalikan. Coba kita cari PB nya ya sekalian. PB dari 60 dan 70, maka yang kita gunakan hanya ini doang ya, 2 dan 5. Kita fokus sama ini doang, yang 2 sama 5. 3 dan 7 kita tidak gunakan karena 3 tidak ada di sini dan 7 juga tidak ada di 60. Maka kita pilih faktor pangkatnya ya, yang terkecil 2 pangkat 2 sama 2, maka pangkat yang paling kecil itulah 2 ya, karena 2 itulah 2 pangkat 1. 2 kali, kalau 5 sama 5 ya sama aja pangkatnya, jadi kita pilih 1 aja, maka PB nya adalah 10 gitu. Oke, jadi tahu bedanya ya. Sekarang kita coba yang 70 sama yang 36 sama 84 ya. KPK 36 sama 84, kita mulai aja. 2 18 29 33, terus 84 ini 42 ya, benar, 21 sama di sini 3 dan 7. Maka kita bisa buat di sini KPK, kita tulis dulu ya, 36 ini, maka 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 ya, 2 kali 2 2 pangkat 2, 3 kali 3 3 pangkat 2. Kalau 84 ini, maka kita bisa tulis 2 pangkat 2 juga kali 3 kali 7. Sehingga untuk menemukan KPK-nya, KPK dari 36 dan 84 ya, kita ini 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 2 kan pangkatnya sama, jadi kita pilih aja 1 gitu ya. Jadi 2 pangkat 2 karena sama, kita pilih aja salah satu ya, tidak dua-duanya ya. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 sama 3, kita pilih 3 pangkat 2 untuk KPK pangkat terbesar yang dipilih. Terus kita kalikan juga 7, walaupun 7 tidak ada di sini, tapi 7 harus tetap dikalikan. Maka 4 kali 9 kali 7 ya, atau 4 kali 63 ya. Maka itu nanti 252 ya. Benar ya, 2 satu tangan, 4 tangan 4 252. Itulah KPK-nya ya. Kalau FPB-nya dari 36 sama 84. Oke, berarti kita hanya fokus sama 2 dan 3 karena 7 tidak ada di sini, jadi 7 ini kita abaikan. Jadi 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 2 karena sama aja besarnya mau pangkatnya, maka kita pilih salah satu. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 sama 3, karena 3 pangkat 3 lebih kecil pangkatnya daripada 3 pangkat 2, maka kita pilih cuma 3 aja. Maka 4 kali 3 sama dengan 12, maka PB nya adalah 12, KPK nya adalah 252. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Kalau ada yang masih bingung coba tanyakan saja ya di kolom komentar. Jadi itulah KPK dan FPB, dan kelihatan bedanya gitu ya.
membaca dan cara mencari KB dengan menggunakan konfaktor. Oke, sekian, terima kasih, tetap semangat, sampai jumpa.